Ayo, kenapa lama kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia namanya tidak sesuai dengan nama BP ini gimana ini? Saya tidak tahu ya nilainya, tidak saya masukkan ya. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kinetika ekskresi obat. Definisi dan tujuan ekskresi. Ekskresi adalah suatu proses di mana produk sisa metabolisme dan zat-zat tidak berguna lainnya dikeluarkan dari suatu organisme melalui organ-organ ekskresi. Ekskresi obat adalah eliminasi terakhir obat atau metabolit dari sirkulasi sistemik melalui organ ekskresi. Ekskresi dapat terjadi melalui yang pertama ginjal atau urin, yang kedua empedu dan usus atau feses, yang ketiga paru-paru, udara, yang keempat kulit, keringat, yang kelima ASI. Organ terpenting untuk ekskresi obat yaitu ginjal dengan urin. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun bentuk metabolitnya. Tujuan ekskresi yang pertama untuk mendetoksifikasi obat karena telah diketahui bahwa obat dianggap racun atau zat asing oleh tubuh. Yang kedua, mengeluarkan atau mengeliminasi obat. Apabila obat tidak diekskresi, maka obat akan terabsorpsi ke sistemik. Fungsi sistem ekskresi. Yang pertama, memelihara konsentrasi ion-ion tunggal yang tepat. Contohnya Na, K, Cl, Ca, dan lain-lain. Yang kedua, memelihara volume air tubuh yang tepat. Yang ketiga, memelihara konsentrasi osmotik. Yang keempat, mengekskresi sisa-sisa metabolisme. Yang kelima, mengekskresi zat-zat asing dan hasil-hasil metabolisme. Faktor yang mempengaruhi ekskresi obat. Yang pertama sifat fisikokimia, yaitu BM, pKa, kelarutan, tekanan uap. Yang kedua pH urin, yang ketiga aliran darah, yang keempat usia. Selanjutnya adalah ekskresi obat melalui ginjal. Yang pertama itu ada filtrasi glomerulus, yang kedua ada aktif tubular sekresi, dan yang ketiga ada pasif tubular reabsorpsi. Yang pertama, filtrasi glomerulus terjadi secara aktif, terjadi secara transfer aktif. Yang kedua, proses filtrasi glomerulus adalah linear dan karakteristik obat-obat yang melalui proses tersebut adalah dengan bor molekul di bawah 300, bersifat polar, obat bebas, sehingga adanya perubahan konsentrasi obat bebas dalam plasma akan mempengaruhi besarnya clearance. Selanjutnya, obat yang dalam bentuk terionkan dan tidak terionkan tergantung pada laju filtrasi glomerulus serta curah jantung atau aliran darah. Jumlah obat yang disaring tergantung pada konsentrasi plasma, ikatan obat dengan protein, dan laju filtrasi glomerulus. Pada filtrasi glomerulus, terjadi proses penyaringan darah dari zat-zat sisa metabolisme yang dapat meracuni tubuh sehingga menghasilkan ultrafiltrat minus protein. Kemudian, kelarutan dan pH tidak dipengaruhi pada kecepatan filtrasi glomerulus. Berpengaruh adalah ukuran partikel, bentuk partikel, dan jumlah pori glomerulus. Selanjutnya, laju filtrasi glomerulus meningkat pada kenaikan tekanan darah dan kapilar glomerulus, pada peningkatan luas permukaan filtrasi, pada kondisi glomerulus yang tenang, pada pengurangan protein plasma akibat berkurangnya ikatan protein dengan bahan obat,
Selanjutnya, syarat terjadinya filtrasi glomerulus yang merata adalah pasokan darah yang tetap secara menyeluruh. Jadi, tekanan kapiler glomerulus tetap. Kecepatan filtrasi dapat diukur berdasarkan laju filtrasi glomerulus dengan fraksi obat yang besar, yang bebas. Kecepatan filtrasi sama dengan GVR kali dengan CB, di mana CB adalah obat dalam bentuk bebas. Karena hanya obat dalam bentuk bebas yang dapat difiltrasi dan fraksi obat yang bebas sebesar CB, maka kecepatan filtrasi sama dengan CB dikali GVR dikali C, di mana C adalah kadar obat dalam darah. Selanjutnya adalah sekresi aktif di tubus proksimal. Mekanisme sekresi tubular aktif menunjukkan kinetika nonlinear, memerlukan pembawa atau karir, serta obat dalam bentuk bebas dan terikat dengan protein dapat melalui proses ini atau mengakibatkan clearance ginjal obat besar. Sehingga adanya perubahan konsentrasi obat bebas tidak mempengaruhi clearance obat melalui proses ini. Sekresi aktif dari dalam darah ke lumen tubulus proksimal terjadi melalui transporter membran P-glikoprotein atau PGP dan MRP atau multidrug resistance protein yang terdapat di membran sel epitel dengan selektivitas berbeda, yakni MRP untuk anion organik dan konjugat atau misalnya penisilin, probenesid, glukuronat, sulfat, dan konjugat glutathione, dan PGP untuk kation organik dan zat netral seperti quinidin dan digoxin. Next. Yang terakhir adalah reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Mekanisme reabsorpsi tubulus dipengaruhi oleh pKo obat, pH lingkungan, zat yang mempengaruhi ekspresi urin, fraksi yang tidak terionkan. Reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus terjadi reabsorpsi pasif untuk bentuk non-ion. Oleh karena itu, untuk obat berupa elektrolit lemah, proses reabsorpsi ini bergantung pada pH lumen tubuli yang menentukan derajat ionisasi. Terjadi secara transport pasif. Jika suatu obat direabsorpsi sempurna, maka clearance obat mendekati 0. Jika suatu obat direabsorpsi sebagian, maka clearance obat kurang dari 125 sampai 130 ml per menit. Obat-obat yang meningkatkan aliran urin akan menurunkan waktu reabsorpsi obat. Proses reabsorpsi obat dapat mengurangi jumlah obat yang diekspresikan. Selanjutnya yaitu ekskresi obat melalui paru-paru. Merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanpa paru-paru, manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru. Sistem pernafasan berperan untuk pengeluaran beberapa senyawa yang berbentuk gas atau zat yang mudah menguap pada suhu tubuh. Gradien tekanan parsial kapilo-alveolaire yang positif dapat mendorong terjadinya difusi pasif sehingga terjadi pengeluaran gas tersebut. Intensitas pengeluaran melalui membran berhubungan erat dengan fenomena ventilasi yang menjamin pembaharuan udara alveoli dan aliran darah di paru. Secara umum, pada proses difusi akan terjadi keseimbangan antara tekanan parsial udara di dalam alveoli dan darah kapiler paru. Penerapan fenomena difusi alveolo-kapiler, misalnya pada pengujian alkohol melalui nafas, terutama bagi pengendara mobil. Ekskresi obat melalui paru-paru terjadi pada obat-obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Ekskresi yang menguap tergantung pada landaian konsentrasi dan landaian tekanan antara darah dan udara pernapasan, sehingga terjadi proses difusi.
Selanjutnya yaitu ekskresi obat melalui empedu dan usus. Dalam sistem empedu hati adalah sistem penting untuk ekskresi empedu dan ekskresi obat. Saluran hati yang mengandung empedu hati bergabung dengan saluran kistik yang mengalirkan kandung empedu untuk membentuk saluran empedu yang umum. Saluran empedu yang umum kemudian bermuara duodenum. Empedu terutama terdiri dari air, garam empedu, pigmen empedu, elektrolit, dan pada tingkat lebih rendah, kolesterol dan asam lemak. Sel-sel hati yang melapisi empedu, kanalikuli, bertanggung jawab untuk produksi empedu. Produksi empedu tampaknya merupakan proses sekresi biliar aktif yang terpisah telah dilaporkan untuk anion organik, kation organik, dan untuk molekul bermuatan kutub. Obat-obatan yang diekskresikan, terutama dalam empedu, memiliki berat molekul lebih dari 500. Obat-obatan dengan berat molekul antara 300 dan 500 diekskresikan dalam urin dan empedu. Senyawa dengan berat molekul kurang dari 300 diekskresikan hampir secara eksklusif melalui ginjal ke dalam urin. Lalu obat yang diekskresikan ke dalam empedu biasanya membutuhkan kelompok yang sangat polar. Banyak obat yang diekskresikan ke dalam empedu adalah metabolit. Sangat sering konjugat glukuronida. Sebagian besar metabolit lebih polar daripada obat induknya. Selain itu, pembentukan glukuronida meningkatkan berat molekul senyawa hingga hampir 200 serta meningkatkan polaritasnya. Lalu obat yang diekskresikan ke dalam empedu termasuk digitalis glikosida, garam empedu, kolesterol, steroid, dan indometasin. Senyawa yang meningkatkan produksi empedu merangsang ekskresi empedu obat yang biasanya dihilangkan dengan rute ini. Rute pemberian juga dapat mempengaruhi jumlah obat yang diekskresikan ke dalam empedu. Sebagai contoh, obat yang diberikan secara oral dapat diekstraksi oleh hati ke dalam empedu sampai batas yang lebih besar daripada obat yang sama diberikan secara intravena. Selanjutnya, ekskresi melalui keringat. Keringat adalah cairan yang diproduksi terutama oleh kelenjar yang terdistribusi secara luas di permukaan kulit. Bila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal tersebut mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Karena pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Ekskresi obat oleh kelenjar keringat dapat terjadi, namun tidak signifikan secara kuantitatif karena volume keringat yang dihasilkan kecil. Contoh, amfetamin, kokain, morfin, dan etanol. Proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh meningkat atau suhu udara di sekitar tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Karena pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadi penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Ekskresi melalui ASI. Eliminasi obat dan metabolitnya dalam ASI dapat menyebabkan intoksikasi pada bayi. Ekskresi dalam ASI meskipun sedikit, penting artinya karena dapat menimbulkan efek samping pada bayi yang menyusui pada ibunya. Bergantung pada difusi pasif dari bentuk non-ion yang larut lemak melalui sel epitel kelenjar dan pada pH. ASI lebih asam daripada plasma. Maka itu lebih banyak obat-obat basa dan lebih sedikit obat-obat asam terdapat pada ASI daripada dalam plasma. Contoh obat asetosal
alkohol, barbiturat, nikotin, penisilin, kloramfenikol, INH, ergotamin, antikoagulansia, antitiroid, morfin, glutetimid, kafein. Selanjutnya, ekskresi melalui saliva. Secara umum, saliva berperan dalam proses pencernaan makanan, pengaturan keseimbangan air, menjaga integritas gigi, aktivitas antibakterial, buffer, dan berperan penting bagi kesehatan rongga mulut. Saliva merupakan cairan eksokrin yang dikeluarkan ke dalam rongga mulut melalui kelenjar saliva. Kadar obat dalam saliva sama dengan kadar obat bebas dalam plasma. Maka saliva dapat digunakan untuk mengukur kadar obat jika sukar untuk memperoleh darah. Clearance adalah volume plasma yang dibersihkan dari obat kesatuan waktu oleh seluruh tubuh dalam mili per menit. Clearance obat merupakan ukuran eliminasi obat dari tubuh tanpa mempermasalahkan mekanisme prosesnya. Dipengaruhi oleh berat badan, umur, kelamin, zat yang digunakan dalam tes, luas permukaan tubuh. Clearance dapat dihitung melalui hubungan antara laju eliminasi dan konsentrasi obat sebagai berikut, yaitu CL atau clearance sama dengan kecepatan eliminasi per konsentrasi obat dalam plasma. Satuan clearance dinyatakan dalam L per H, mili per menit atau volume per waktu. Clearance atau CL diinterpretasi melalui jumlah liter plasma yang dibersihkan dari per jam dengan organ tubuh yang mengeliminasi seperti hati, ginjal, dan lain-lain. Untuk mengetahui kemampuan tubuh mengeliminasi obat tertentu, diperlukan pengukuran parameter-parameter kinetika eliminasi yang meliputi yang pertama kecepatan eliminasi, yang kedua waktu paruh biologik. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya selama eliminasi. Yang ketiga, volume distribusi yang dipengaruhi oleh keseluruhan laju eliminasi dan jumlah perubahan clearance total obat di dalam tubuh. Volume distribusi merupakan volume yang diperlukan untuk memuat semua obat dalam tubuh secara homogen dengan konsentrasi yang sama dengan konsentrasi obat dalam darah, plasma, atau cairan plasma. Selanjutnya, bila diformulasikan, hubungan antara CL dengan ketetapan laju eliminasi dan T setengah akan didapatkan persamaan seperti CL sama dengan VD kali KL, CL sama dengan VD dikali 0,693 per T setengah, di mana VD di sini adalah volume distribusi, KL adalah ketetapan laju eliminasi yaitu 0,693 dan T setengah merupakan waktu paruh. Selanjutnya, clearance merupakan konsep yang penting untuk dipertimbangkan dalam rancangan pemberian obat dalam jangka panjang, di mana konsentrasi obat atau steady state dapat menunjukkan keberhasilan dalam memberikan efek terapeutik dan toksisitas yang minimum. Konsentrasi plasma atau steady state ini dalam tubuh akan tercapai bila laju eliminasi obat sama dengan tingkat pemberian obat, di mana dosing rate sama dengan CL kali CSS, di mana CL di sini adalah clearance dan CSS adalah konsentrasi pada saat steady state. Untuk perhitungan clearance itu sendiri, di mana kemampuan tubuh untuk membersihkan darah dari obat persatuan waktu dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, clearance yang berasal dari kerja hepar sebagai organ metabolisme utama, yang kedua ada clearance yang berasal dari kerja ginjal sebagai organ ekskresi utama, dan yang ketiga
ada clearance yang berasal dari organ-organ lain. Di mana untuk perhitungan sendiri ada rumusnya, yaitu CL dari clearance tubuh total itu sama dengan CL hepar plus CL ginjal plus CL lain-lain. Di mana pada kebanyakan obat, hepar dan ginjal memegang peran penting dalam proses eliminasi obat, sehingga clearance yang disebabkan organ-organ lain dapat diabaikan. Bisa juga CL atau clearance itu kita hitung dengan CL hepar ditambah CL ginjal. Prinsip clearance itu sendiri berhubungan dengan fisiologis ginjal, di mana seperti clearance kreatinin dapat diartikan sebagai laju eliminasi kreatinin pada urin yang memiliki konsentrasi yang relatif pada plasma. Laju eliminasi clearance obat oleh semua jalur eliminasi yang normal, konsentrasi obat pada suatu cairan biologi dapat diukur berdasarkan persamaan clearance sama dengan laju eliminasi per konsentrasi. Nah, yang selanjutnya itu ada definisi clearance, dapat juga diartikan berdasarkan pengaruh variabel patologi dan fisiologi pada eliminasi obat yang khususnya berkaitan dengan organ vital, yang khususnya berkaitan dengan organ individu. Perbedaan antara laju konsentrasi dan laju eliminasi obat oleh organ dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana rate of elimination atau laju eliminasi itu sama dengan Q CA kurang Q CV sama dengan Q dikali CA kurang CV, di mana Q itu laju persentase obat dalam organ terdapat pada aliran darah, CA itu adalah konsentrasi obat pada arteri, CV itu adalah laju keluarnya obat dari organ terdapat pada aliran darah, dan konsentrasi obat pada vena. Nah, selanjutnya itu adalah berdasarkan persamaan yang di atas, konsentrasi obat pada arteri atau CA dieliminasi dalam bentuk clearance obat oleh organ dihitung dengan cara CL organ sama dengan Q CA kurang CV per CA sama dengan Q dikali E. Nah, E di sini merupakan rasio ekstraksi obat yang merupakan selisih kadar obat dalam plasma arteri dan vena per kadar obat dalam plasma arteri. Perhitungan rasio ekstraksi obat E berguna untuk memodelkan efek penyakit dari metabolisme organ tertentu pada clearance dan desain pengembangan sifat terapeutik obat yang ideal. Selanjutnya ada pada ginjal, nilai clearance merupakan tetapan yang menggambarkan hubungan antara kecepatan ekskresi obat pada waktu T sama dengan DAE per DT dengan konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T sama dengan C atau pada waktu 0 sampai T, di mana rumusnya itu adalah clearance sama dengan DAE per DT atau per C, dan yang kedua itu ada clearance per AET per AUCT, di mana AET itu adalah jumlah obat yang telah diekskresikan dalam bentuk tetap ke urin sampai waktu T, dan AUCT itu adalah luas daerah di bawah kurva kadar obat dalam plasma versus waktu dari O sampai T. Maksudnya dari 0 sampai T. Nah, di sini ada perbandingan clearance obat terhadap obat pembanding, yaitu ada inulin, di mana rasio clearance, jika clearance obat itu kecil dari 1 clearance inulin, maka mekanisme ekskresinya itu adalah obat direabsorpsi sebagian. Nah, jika CL obat sama dengan 1 clearance inulin, maka obat itu difiltrasi. Tapi jika CL obat lebih besar dari 1 clearance inulin itu, maka obat itu telah disekresi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, lanjut grup 6 ya. Namun sebelumnya saya mau cek ini, saudara ambil referensinya di mana ini? Halo? Di mana ya? Diambil nih referensinya. Kok nggak ada jawaban? Jadi ada yang meragukan ya, ada yang nggak benar ya. Terus ini saudara terjemahkan ini atau saudara copy paste dari yang lain ya? Baik kedua-duanya, kalau terjemahan itu ada yang nggak betul terjemahnya ya. Iya Pak, sepertinya memang ada terjemahan kurang apa Pak, kurang
baik Pak untuk penerjemahan dari kaminya sendiri Pak. Maaf, Kamu Pak. ambil dari mana? Kamu ambil dari mana? Beberapa teman kami dari jurnal bahasa Inggris Pak. Ya terjemahannya tidak benar ya. Saudara perbaiki dulu ya. Baik, Itu ada yang tidak Pak. benar itu. Itu konsentrasi obat di dalam saliva dengan di dalam darah sama itu di mana tuh referensinya sama itu? Iya Pak, kayaknya memang dari kaminya salah dalam Ya, mentranslatornya. Jadi belum diterima presentasi saudara ya. Nanti kalau salah-salah itu enggak, ini orang menerima juga salah. Jadi kita apa ya? Ini sebentar lagi habis ya. Jadi siap-siap presentasi grup 6 ya. Sambil nanti menukar linknya. Linknya yang ini juga atau ganti ini? Hostnya siapa nih? PJ. Iya, Pak. Link yang sama, Pak. Ya, oke, ya. Ya, kita tutup aja. Lanjut ke link yang berikutnya. Yang sama.